Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berkaitan dengan fikih lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Arif Mulyawan MESY. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Fikih lingkungan hidup adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Landasan normatif lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup dalam Al-Quran. Semesta alam sebagai tanda keberadaan dan kasih sayang Allah tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 19-20. Penciptaan air sebagai dasar kehidupan tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Penciptaan matahari dan bulan tercantum dalam surah Ibrahim ayat 33. Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 56. Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup tercantum dalam surah Al-An'am ayat 165. Dan kerusakan yang terjadi di muka bumi karena ulah manusia tercantum dalam surah Rum ayat 41. Yang kedua adalah lingkungan hidup dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah. Lingkungan hidup dalam perspektif fikih. Ilmu fikih secara garis besar mempunyai 4 sektor penataan, yaitu ruknul ibadah, yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliknya. Yang kedua adalah ruknul muamalah, yaitu menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga adalah ruknul munakahah, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Dan yang keempat adalah ruknul jinayat, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan. 4 garis besar tersebut menurut Al-Yafi merupakan penjabaran nyata dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala-galanya. Tercantum dalam surah 7 ayat 156 dan yang menandai risalah Nabi Muhammad SAW tercantum dalam surah ke-21 ayat 107. Dan itulah sesungguhnya wajah Islam. 4 garis besar tersebut dalam kebulat utuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir batin dunia akhirat. Yang biasa disebut dalam istilah agama dengan Sa'adatud Darain. Dalam bukunya yang berjudul Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam, Dr. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa fikih sangat konsen terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti pembahasan toharoh, ihya al-mawad, al-musaqah, dan al-muzara'ah, dan lain-lain. Dr. Yusuf Qardawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadaratan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah atau tujuan syariat agama yang terumuskan dalam Kulliyat al-Khams, yaitu hifzun nafs melindungi jiwa, hifzu akal melindungi akal, hifzu al-mal melindungi kekayaan, hifzu al-nasab melindungi keturunan, dan hifzu ad-din melindungi agama. Menjaga lingkungan hidup menurut beliau merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.
perbuatan pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemadaratan terhadap orang lain sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah. Yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kemadaratan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kemadaratan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan madarat yang sama. Yang ketiga, boleh melakukan madarat yang lebih ringan untuk mengatasi madarat yang lebih besar. Yang keempat, boleh melakukan madarat yang khusus demi menghindari madarat yang bersifat umum. Selanjutnya, apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya. Dan yang terakhir, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks lingkungan hidup ini, Dr. Yusuf Qaradawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa al-ta'zir bagi pelaku pengerusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang-orang yang melakukan pelanggaran adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian lagi berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lubang pada bagian mereka agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal. Dan jika mereka dicegah, maka mereka pun selamat. Dan selamatlah pula orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Menurut Sukarni, ada beberapa konsep dasar fikih lingkungan. Yang pertama, konsep riayah al-bi'ah sebagai konsep integral ajaran Islam. Konsep ini bila dibawa ke dalam fikih akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Sebaliknya, setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fikih. Yang kedua adalah konsep kewajiban kolektif atau fardu kifayah dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Kewajiban kolektif memiliki makna sesuatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholder. Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya melibatkan interkoneksitas lembaga. Dengan demikian, penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan istihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan secara linear dan terprogram secara berkelanjutan mulai dari pendidikan lingkungan hidup, perumusan program jangka panjang, menengah, dan panjang, operasional dan kontrol serta sanksi bagi pelanggarannya. Fardu kifayah jauh lebih berat dalam mewujudkannya karena dalam menunaikan kewajibannya harus melibatkan banyak pihak. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing-masing komponen secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Keseimbangan ekosistem dalam arti luas meliputi segala gerak dinamika kehidupan, baik dalam fisik maupun sosial. Dari paparan tersebut jelaslah bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua umat manusia, terutama muslim dan muslimah. Karena telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang kewajiban tersebut dan sebaliknya. Ketika manusia mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas dan berlebihan, maka akibatnya akan menimpa manusia itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertama, konsep fikih lingkungan pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Al-Sunnah.
Kedua, bahwa pelestarian lingkungan hidup harus dipahami berdasarkan maqasid al-syariah, yaitu atas dasar pemanfaatan dan menghindarkan dari kemadaratan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.